ya kan? Mengenai berapa biaya, ya itu sudah tidak rahasia Pak. Saudara saya sudah kena apa? Kena 200 juta. Ada yang 300 Pak. Jadi ini kalau saya istilahkan ke istilah pilkada Pak, TSM, terstruktur, sistemik, masif Pak. Ini cukup serius Pak. Tolong Pak, Kepala BKN, dibantulah Pak Menterinya Pak. Demikian juga dengan Ketua Komisi ASN. Beliau ini kan taunya tegak lurus Pak. Saya ulangnya, cukup dikasih cerutu, selesai itu barang Pak. Saya mau sampaikan Pak Menteri, mungkin Pak Menteri belum tahu dan pasti tidak tahu lah ini. Hanya mendengar rumor saja, rumor mengenai pasukan calo gentayangan Pak. Pendaftaran ASN, CPNS, P3 dan sekolah kedinasan dimulai April sampai Juni tahun ini. Dengan formasi sebanyak 1.300.000 yang terdiri dari P3K 1 juta formasi dan sisanya untuk CPNS dan sekolah kedinasan. Dari tahun ke tahun peminat CPNS ini begitu tinggi loh. Pada penerimaan tahun 2019 saja pendaftar tercatat sekitar 3 jutaan pelamar. Namun yang diterima hanya 300 ribuan saja. Memang faktanya menjadi PNS itu begitu sulit guys. Dipicu ketatnya persaingan karena begitu banyaknya peminat, sementara yang diterima sangat sedikit. Hal inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh oknum untuk menjadi calo yang memberikan tawaran menjanjikan bisa membantu meluluskan menjadi PNS dengan syarat memberikan sejumlah uang. Sudah banyak korban penipuan calo seperti ini, tapi masih juga ada orang yang percaya dan tertipu. Hampir setiap musim penerimaan CPNS sampai sekarang. Maklum sih, negara kita sudah sejak lama didera dengan persoalan KKN, dan bisa dibilang sudah membudaya gitu. Yang mungkin saja sampai saat ini belum benar-benar sembuh. Miris banget ya guys. Kalau dulu calo penerimaan PNS mungkin saja terjadi dan berhasil meluluskan karena tes yang dilakukan secara manual, di mana antara pengumuman nilai hasil dengan pelaksanaan tes ada jarak yang cukup lama. Bisa saja terjadi kong kali kong, perang uang, calo bergentayangan karena ada celah di situ. Nah, bagaimana dengan sekarang yang sistem tesnya sudah menggunakan teknologi canggih seperti chat dan face recognition, alat pendeteksi wajah untuk mencegah joki. Ternyata ada fakta yang mencengangkan guys. Tindak pencaloan gaya baru hingga calo-calo CPNS ini masih tetap bergentayangan sampai sekarang. Seperti yang diungkapkan oleh Junimat Girsang dari Komisi 2 DPR RI pada rapat kerja dengan Kementerian RB baru-baru ini. Kalau tadi Pak Menteri berbicara tentang pasukan calo gentayangan Pak, nah ini menarik Pak. Bapak sendiri mengatakan pasukan calo gentayangan. Kalau Bapak sudah bicara begitu berarti Bapak sudah pernah mendengar, walaupun mungkin tidak pernah melihat, apalagi merasakan Pak. Kan begitu. Tadi Pak Menteri mengatakan ini akan diminimize, bukan dihapuskan, iya kan? Tetapi Pak Kepala Badan Pegawai Negara mengatakan untuk menghindarkan para calo bla bla bla, untuk menghindarkan kebocoran, maka kami sudah membentuk konsorsium, iya kan? Dan kami sudah membentuk sistem yang cukup mantap, kan begitu. Saya mau sampaikan Pak Menteri, mungkin Pak Menteri belum tahu dan pasti tidak tahu lah ini. Hanya mendengar rumor saja, rumor mengenai pasukan calo gentayangan Pak. Tentang konsorsium, pertanyaan saya itu sebenarnya siapa saja Pak konsorsium itu? Ini harus jelas Pak, ya kan? Karena untuk pansel
calon PNS dan ya P3K itu yang pimpin itu kan kalau saya nggak salah kepala badan ya kepegawaian negara Pak, itu yang pimpin Pak, ya kan. Unsurnya itu tentu Kemenpan RB, BKN, Kemendikbud Pak, begitu Pak ya. Ada nggak Mendikbud Pak? Dan BSSN, ya Pak ya. Nah Pak Menteri, saya mau sampaikan dalam sidang yang mulia ini, dalam rapat yang mulia ini, apakah Pak Menteri tidak pernah melakukan penerawangan Pak, bahwa sesungguhnya ada tim, ya, ada istilah tim di luar dan tim di dalam Pak. Walaupun katanya ini sudah dibuat secara mantap, ya, secara teknologi, tapi kan semua yang kerja ini kan manusia juga Pak, yang menguasai Pak, ya kan. Apakah Pak Menteri tidak pernah terpikir untuk mencari ada nggak mafianya ini Pak, iya kan. Saya jelas mengatakan ada tim di luar, ada tim di dalam Pak. Saya akan buktikan nanti Pak, saya akan buktikan, dan nanti akan saya akan bicara ke Pak Menteri, iya kan, empat mata Pak mengenai ini. Ini ada timnya Pak, ada timnya Pak, iya kan, ada timnya, ya. Apa itu timnya? Ya, tim itu adalah tim di luar itu dipimpin oleh seseorang Pak, seseorang ya yang diduga telah bekerjasama dengan semua unsur, khususnya untuk keamanan aplikasi Pak dan sistem Pak Menteri, ya, aplikasi dan sistem, dan uji transparansinya ya untuk memastikan tujuan itu tercapai Pak. Ada timnya Pak. Nah coba nanti Pak Menteri telusuri nih Pak. Pak Menteri bisa bikin tim sapu jagat internal Pak, iya kan. Nah kenapa ada tim ini Pak? Ya, supaya kelihatan tes itu berjalan cukup fair, mencegah pemain lain Pak. Pemain lain inilah yang disebut sebagai pasukan calo gentayangan Pak, yang spekulatif. Ke Pak Ketua mengatakan sudah datang ke beliau, ke saya sudah datang juga Pak, minta tolong. Oh saya bilang enggak, kita nggak paham tuh yang gitu-gitu, kita nggak mau digari Pak, nggak paham kita. Nah inilah tim-tim gentayangan Pak, ya, inilah pasukan calo gentayangan itu Pak, ya kan. Tapi ada yang namanya calo sifatnya spekulatif, ada jaringan atau sindikat. Inilah tim di dalam dan tim di luar Pak Menteri, iya kan. Ini sudah lama ada ini Pak, sudah lama Pak, sudah lama ini Pak. Jangan sampai nanti tim kuningan muncul Pak ke tim dalam, kan begitu Pak, iya kan. Jangan nanti tim kuningan seperti masuk ke tim Senayan Pak. Ya kita kan harus fair-fair aja bicara Pak. Ini karena kita minta Pak, kita harus terbuka, kan begitu, ya kan. Nah, mengenai berapa biaya, ya itu sudah tidak rahasia Pak. Saudara saya sudah kena Pak, kena 200 juta. Ada yang 300 Pak. Jadi ini kalau saya istilahkan ke istilah pilkada Pak, TSM, terstruktur, sistemik, masif Pak. Ini cukup serius Pak. Tolong Pak, kepala BKN, dibantulah Pak Menterinya Pak,
Demikian juga dengan Ketua Komisi ASN. Beliau ini kan taunya tegak lurus Pak. Saya ulangnya, cukup dikasih cerutu selesai itu barang Pak. Ya kalau tidak COVID ini kita suka nyanyi-nyanyi juga, 2-3 lagu selesai. Kasihan beliau Pak, tolong dikawal lah. Iya kan, nanti kami akan bicara 4 mata dengan Pak Menteri mengenai ini, supaya ini tuntas Pak. Gitu loh. Ke IPDN orang banyak minta tolong. Itu mitra Komisi 2 Pak Mendagri, tapi mereka mengatakan tidak bisa karena semua ya harus melalui bapak-bapak depan saya ini Pak. Yo kita aplaus Pak. Gitu loh. Nanti kita akan teliti Pak, apakah ini betul-betul lolos secara lulus Pak. Kan ada yang lolos secara tidak lulus Pak. Ada lulus tapi tak lolos. Nah, begitu Pak. Demikian Pak Menteri. Ya, ini bukan mengkritik, ini mengkritisi Pak. Supaya betul-betul mitra kami ini mitra yang betul-betul bisa diandalkan dan mitra yang betul-betul bersih semua Pak. Demikian Ketua, terima kasih. Pak Menteri pasti lebih hafal. Di Komisi 2 ini kan Pak, program ke Dapil itu sangat amat sulit. Salah satu andalannya kepada kami adalah titip untuk jadi ASN atau titip untuk jadi taruna IPDN. Tapi kami suka menjelaskan bahwa Komisi 2 dengan Menteri yang sekarang, dengan KSN, dengan BKN sekarang sudah membangun sistem yang sangat profesional sehingga kami tidak bisa ikut titip-titip begitu Pak. Ini kebanggaan kami. Tapi faktanya mereka ada beberapa yang menunjukkan Pak, calon-calon yang punya akses kepada petinggi-petinggi birokrasi masuk. Walaupun saya tidak meneliti dengan lebih detail Pak Menteri ya, apakah karena akses atau memang karena poinnya begitu. Nah ini mohon jadi perhatian. Tadi Pak Julimat juga menyinggung soal mafia itu. Sejauh mana hal ini, karena akan menjadi kesulitan bagi kami, dan tentu yang lebih besarnya bukan hanya kesulitan bagi kami, tentu menurunkan profesionalisme birokrasi kita. Dalam apakah Pak Ketua, jika kemarin ada dibentuk mafia pertanahan, apakah Pak Ketua dan teman-teman perlu tidak dibentuk mafia ASN ya, apalagi ketika kita sedang menghadapi seleksi ini. Di lain pihak, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Cahyokumolo mengatakan penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS 2021 sudah mengantisipasi pencalonan dan sulit ditembus secara curang. Sebenarnya tidak mungkin bisa ditembus. Orang mau bayar berapapun, secara sistem tidak akan mungkin, kata Cahyo dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR baru-baru ini. Cahyo mengatakan setiap penerimaan CPNS selalu ada calo, yaitu orang-orang yang menjanjikan bisa membantu diterima di instansi tertentu. Bahkan, Cahyo mengaku pada 2019 pernah didatangi sejumlah orang atas perintah seorang calo yang menjanjikan akan mendapatkan surat keputusan khusus dari Cahyo selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Alhamdulillah orangnya sudah ditangkap. Mereka adalah jaringan. Kami menghimbau masyarakat berhati-hati dengan calo pada setiap penerimaan CPNS, ujarnya pula. Cahyo mengatakan, modus seorang calo menjanjikan seseorang bisa lolos dalam seleksi CPNS berbagai macam. Sebagian calo adalah mantan pegawai negeri sipil yang kemudian membangun jaringan. Menurut Cahyo, bila ada aparatur sipil negara yang terlibat dalam praktek pencaloan seperti itu, ancaman sanksi yang dijatuhkan adalah pemecatan. Yang menarik terakhir ini tadi calo gentayangan ini ya. Kita tahu Pak, ada teman yang datang dengan saya, Pak Cahyo, ini aku ada 500 orang nih, gimana nggak? Pak Cahyo tinggal bikin memo ke Pak Baja, nanti bisa kita atur. Wah, ini duit ini. Ada yang begitu terang-terangan. Itu loh. Yang kedua, yang sudah nipu sampai 2 kali. Ini ada staf khusus saya di Brigjen Rahmat. Ada Rahmat ini. Ada. Pak Rahmat ini alumni KPK lama. Urus proses
dapat kok seminggu. Karena yang telepon ke saya juga orang tua yang sudah kena calo ini, gimana Pak? Saya udah bayar sekian ratus, betul tadi. Kok nggak diangkat-angkat? Katanya ada khusus yang dari Pak Menpan dan dari BKN. Nah, saya serahkan ke Brigjen Rahmat, ini diurus, kamu orang KPK. Selesai seminggu ketangkap semua. Begitu ketangkap, dalangnya stroke. Seorang ibu lagi. Iya, itu yang siap jam 6 pagi di rumah saya nongkrong. Bawa orang-orang. Nah, itu contoh kecil. Kita tahu, Pak Yunimart, yang di luar, yang di dalam, tahu. Kita ya datang terang-terangan tadi. Dan sekarang udah nggak bisa, udah sepakat dengan Pak Bima. Nggak mungkin sekarang mau ada calo. Dengan segala hormat, mohon maaf, kemarin putrinya Pak Jokowi saja nggak lulus, ya nggak lulus, selesai. Nggak ada. Termasuk di PDN juga sama, di Akmil juga, Akpol juga sama lah, kita kan terbuka, langsung tes, langsung terbuka. 2019 itu putrinya Pak Jokowi nggak lulus, ya Pak Presiden, ya jangan lulus. Ini yang kita sampaikan. Itu asa kusuk pasti ada tiap tahun, itu pasti ada. Ya, yang berkantor di ruang tunggunya BKN, yang berkantor di ruang tunggu Pan RB, itu ada aja itu. Ini Pak. Jadi yang tadi saya bisikin ke Bapak di luar kan jelas tadi itu. Jadi tidak ada tapi ada, itu loh. Itu loh. Ada orangnya ya jelas itu aja, kalau kita mau jujur itu loh. Itu berani Pak. Ratusan yang ditangkap oleh Brigjen Rahmat kemarin sama teman-teman di Reskrim Polda itu puluhan miliar dia dapat. Kita gerebek rumahnya sama polisi, tahu-tahu stroke seorang ibu ini. Ya mantan PNS, mantan pejabat PNS. Itu. Tapi Mohon maaf pimpinan, orang dalam masih ada Pak? nggak ada. Kalau orang sudah nggak berani, baik di Pan RB maupun di BKN, nggak mungkin nggak berani. Orang-orang luar yang mengatasnamakan yang ini. Atau pensiunan yang tadi yang seorang ibu tuh pensiunan eselon 3 dulu itu. Tangkap langsung stroke, suami istri stroke itu aja. Nah, perangkatnya itu yang luar biasa itu sampai. Jadi demikian Ketua secara umum, yang lain nanti akan kami jawab secara tertulis. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Interupsi. Komisi 2 DPR bersama Kementerian Pan RB dan BKN sepakat untuk berkomitmen menghilangkan praktek penipuan atau pencaloan dalam proses penerimaan CPNS. Katanya pula. Oke guys, kesimpulannya, jangan lagi percaya pada orang yang mengaku bisa meloloskan menjadi PNS ya. Walau kadang mereka mengatakan bayarnya nanti setelah dapat SK. Karena sesungguhnya yang menentukan sepenuhnya kita lolos PNS atau tidak hanya diri sendiri dan Tuhan yang Maha Esa penentu segala urusan. Gak perlu punya uang besar nyogok sana sini pakai calo. Cukup persiapan baca, belajar materi yang akan diteskan, dan berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Percayakan dan serahkan sepenuhnya padanya, karena hanya Allah lah penentu segala urusan itu. Mudah dan simpel bukan? Tidak perlu keluarkan uang banyak-banyak dan kita bisa menjadi PNS dengan baik. Demikian guys, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.